Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas exercise 11, yaitu Closing Procedures in Accounts Payable. Jadi, pada unit 3 ini, kita kan sudah melakukan beberapa transaksi mengenai accounts payable. Nah, di exercise 11 ini, atau exercise terakhir dalam unit 3, kita akan melakukan closing procedures-nya. Jadi di sini kita yang pertama itu di tak 1 kita akan melakukan print balance confirmation, di mana print balance confirmation ini kita lakukan dengan cara mengirimkan balance confirmation kepada vendor-vendor kita untuk melakukan konfirmasi atas saldo utang yang kita punya terhadap vendor tersebut. Jadi nanti saldonya itu akan sama nih apa yang kita catat dengan apa yang vendor sudah catat, seperti itu. Oke, sekarang kita disuruh untuk print a balance confirmation for vendor 1000. Ya, jadi kita bisa pilih menu accounting, kemudian financial accounting, lalu accounts payable, kemudian periodic processing, kemudian teman-teman pilih yang paling bawah ini closing, lalu teman-teman pilih check or count, kemudian teman-teman pilih lagi yang F18 balance confirmation print. Oke, kalau sudah masuk ke tampilan vendor balance confirmation, teman-teman lihat ini yang ada di sebelah execute, itu ada get variant, teman-teman klik sekali, lalu teman-teman pilih yang AC010. Teman-teman bisa pilih checklist hijau di bawah atau juga AC010-nya bisa teman-teman double klik. Oke, nanti dia muncul nih vendornya vendor 1000. Kalau udah kita execute untuk melihat balance confirmation-nya. Oke, balance confirmation ini terdiri dari 4 halaman. Yang pertama itu, ini kita bisa lihat ya teman-teman, ini halaman pertama dari balance confirmation-nya. Kemudian teman-teman bisa lihat next-nya atau next page-nya itu adalah dengan cara di sini. Di atas ini itu ada gambar kertas lalu tanda panah ke bawah atau tulisannya next page. Teman-teman bisa klik sekali. Oke, di sini adalah rinciannya nih teman-teman. Rincian di mana di sini date-nya itu 2 April 2024 yaitu saat aku mengerjakan. Jadi nanti teman-teman mungkin date-nya akan berubah ya. Jadi 4 April 2024. Nah, di sini ada rinciannya teman-teman. Hutang kita kepada vendor 1000. Yaitu dari sini nih, dari 1 Agustus 2004 sampai 28 Maret 2024. Nah, tanggalnya ini bisa aja berbeda karena ini adalah tanggal pengerjaan transaksi kita saat kita mengerjakan exercise mengenai vendor 1000 ini. Oke, jadi totalnya adalah 1.008.695,9 euro. Oke, kita bisa next page lagi ke page yang ketiga. Oke, di page yang ketiga ini itu isinya seperti rangkuman gitu ya teman-teman. Di sini ada total balance-nya per 31 Maret 2024, yaitu sebesar 1.8.695,9 seperti yang tadi di dalam rincian. Kemudian di next page lagi, ini adalah halaman terakhirnya, ini adalah balance confirmation-nya. Jadi nanti kita akan kirimkan balance confirmation ini kepada setiap vendor yang kita punya. Seperti itu. Kalau udah teman-teman bisa selesai. Task 1 sudah selesai, kita akan lanjutkan ke task yang kedua. Selanjutnya kita lanjut ke bagian task yang kedua, yaitu revalue foreign currency. Jadi ceritanya di sini kita ada transaksi menggunakan mata uang asing, dan kemudian saat kita mau closing procedure accounts payable ini, kita mau untuk revalue foreign currency yang kita gunakan waktu itu. Jadi ada perubahan rate, teman-teman. Nah, karena perubahan rate ini kita perlu melakukan adjustment. Caranya, teman-teman bisa ke menu accounting, ini teman-teman bisa tutup dulu ya. Oke, teman-teman bisa ke menu accounting, financial accounting, kemudian accounts payable, lalu dokumen entry, kemudian teman-teman pilih yang invoice. Nah, di sini vendornya teman-teman isi vendor agensi kita masing-masing, yaitu agensi, kemudian diikuti kode kelas kita H, lalu nomor urut masing-masing. Di sini aku nomor urutnya pakai yang 50, berarti teman-teman pakai agensi, kemudian H01 sampai 25. Di invoice date-nya, kita lihat invoice date-nya itu adalah di modul disuruh mengisi tanggal 15 di bulan sebelumnya. Karena sekarang udah bulan April, berarti kita isi 15.03 ya teman-teman. Bulan sebelumnya itu kan berarti Maret. 15.03.2024. Ini semuanya sama ya teman-teman, kita ikuti modul. Kemudian posting date-nya adalah last day of the previous month. Jadi, kita isi hari terakhir atau tanggal terakhir di bulan Maret, yaitu 31.03.2024. Oke, jadi invoice date dan posting date kita di sini sama. Oke. Kalau udah, reference-nya kita perlu isi
teman-teman isikan 2, lalu kode kelas kita, lalu nomor urut 2, kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa lakukan enter 1 kali. Oke, nanti dia akan ada warning ya teman-teman di system message di bawah. Kalau itu kita bisa enter sekali lagi. Oke, nanti dia udah nggak ada warningnya. Kalau udah kita isi, maunya itu adalah 5.000 sesuai yang di modul. Kemudian, currency-nya yang EUR ini kita ganti jadi USD, karena di sini transaksinya itu menggunakan USD. Oke, ini ya teman-teman USD. Kemudian text code-nya kita ganti nih, yang VA ini, kita ganti jadi 01, atau input text 0%. Oke, kalau sudah, kita bisa ke tab details. Nah, di sini kita mau isi bisnis area kita masing-masing. Jangan lupa ya teman-teman bisnis areanya, yaitu B, kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa pindah ke local currency, nih yang paling kanan tabnya. Nah, di sini kan exchange rate-nya itu masih yang 1,38510 atau ini exchange rate yang lama. Nah, sekarang kita mau ganti jadi exchange rate yang baru. Jadi kita bisa hapus nih. Nah, jadi kita isikan slash atau garis miring, kemudian kita isi angka 2. Jadi sekarang exchange rate yang barunya adalah 2. Oke, kalau udah kita bisa enter. Kemudian akan muncul warning, kita enter sekali. Kita enter lagi sekali. Dah, sampai dia nggak muncul warning. Nah, di sini exchange rate-nya itu karena kita sudah ubah menjadi 2, artinya adalah 1 euro itu setara dengan 2 USD. Makanya di sini USD-nya 5.000, euronya adalah 2.500. Oke, kalau udah, kita akan beralih ke line items varian yang ada di bawah. Oke, teman-teman pastiin di sini udah ada cost center ya, kolom cost center, karena nanti kita akan mengisikan kolom cost center. Kalau teman-teman belum ada cost centernya, teman-teman bisa ke Try On, terus kemudian Screen Variants for Items, kemudian teman-teman pilih yang Z with cost center. Terus teman-teman double klik. Ini khusus yang belum ada cost centernya aja ya di sini. Kalau udah ada, nggak apa-apa, nggak usah dilakukan Try On ini. Oke, kalau udah muncul cost centernya, teman-teman bisa Try Off. Oke. Kalau sudah, kita bisa isikan GL account-nya adalah 470000. Kemudian debit kreditnya kita pilih debit. Kemudian amount in dokumennya, teman-teman isikan 5.000. Oke, kalau sudah, pastikan teksnya ini udah 0i, lalu cost center, kita akan isi nih cost centernya, yaitu CC strip H. Jadi CC strip kode kelas kita H, lalu nomor urut teman-teman ya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik enter. Oke, nanti dia keluar warning, teman-teman enter lagi. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di atas sini balance-nya itu sudah warna hijau ya. Berarti sudah balance. Kalau udah, kita akan lakukan posting. Jangan lupa untuk nanti dokumen number-nya buru-buru dicatat ya teman-teman. Kita bisa posting. Oke, nanti dia akan keluar warning. Kita enter sekali. Enter ya teman-teman. Kita enter sekali. Oke, nanti sudah langsung muncul dokumen number-nya. Teman-teman jangan lupa catat. Kalau sudah, teman-teman bisa close. Kemudian kita bisa slash n. Nah, untuk melakukan adjustment-nya, kita perlu running background processing-nya. Ya, teman-teman bisa sambil buka modulnya juga. Kita bisa tutup nih. Ya, teman-teman pilih accounting, financial accounting, lalu accounts payable, kemudian pilih periodic processing, kemudian closing, kemudian teman-teman pilih valuate, lalu teman-teman pilih yang ini, foreign currency valuation of open items new. Jadi yang FAGL_FC_FC_file. Teman-teman double klik. Kemudian teman-teman bisa get varian, yaitu yang di sebelah execute. Teman-teman pilih AC010-nya, teman-teman bisa double klik atau teman-teman checklist hijau. Oke, nanti dia akan muncul. Pastikan untuk di SAP F100 yang ada di batch input ini, teman-teman ganti nih tanda pagarnya. Jadi kode kelas kita H, lalu nomor urut teman-teman. Oke, jadi gini ya, yang perlu diganti cuma tanda pagarnya aja. Jadi tetap SAP F100, strip, kemudian H, lalu nomor urut. Kemudian kita bisa lihat ke bagian yang open items.
Nah, di sini juga nih agensinya atau di vendornya teman-teman ganti jadi agensi, kode kelas H, lalu nomor urut kita. Oke, kalau sudah, kita bisa klik execute. Oke, nanti di sini akan muncul ya teman-teman untuk adjustment-nya, di mana tadi exchange rate-nya adalah 1,38 sekian, menjadi exchange rate-nya adalah 2. Lalu difference-nya itu adalah 1109,85. Nah, di sini ada 2 posting, di atas ini ya teman-teman bisa klik. Nah, ini adalah posting yang akan dilakukan oleh SAP. Ada 2 ya teman-teman. Oke, untuk running-nya, caranya teman-teman bisa ke sistem, kemudian ke services, lalu teman-teman pilih batch input, kemudian session. Jadi sistem, services, batch input, session. Seperti yang kemarin kita lakukan ya. Kemudian teman-teman cari nih, punya teman-teman, di sini aku udah ketemu ya teman-teman, SAP F100 strip H50 ini punya aku. Teman-teman cari sesuai dengan nomor urut dan kode kelas kita. Kalau udah ketemu, teman-teman bisa klik yang paling kiri ini. Jadi nanti dia keblok gini ya teman-teman. Kalau udah, teman-teman pilih processing. Nah, pastikan di sini adalah proses or foreground. Kemudian nggak ada yang perlu kita ubah, kita bisa klik proses. Oke, di sini kita akan lakukan enter-enter, tapi teman-teman enternya pelan-pelan aja ya, karena takutnya nanti ada yang teman-teman harusnya bukan pencet enter, tapi teman-teman malah enter. Nanti malah error, kayak gitu. Kalau udah nanti dia akan muncul nih untuk information-nya bahwa processing of batch input session completed. Kita pilih yang exit batch input. Oke, kalau gitu sudah selesai. Untuk task yang keduanya, kita akan lanjut ke task yang ketiga. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke task yang ketiga, yaitu regroup accounts payable. Nah, jadi regroup accounts payable ini sifatnya itu opsional. Kenapa? Karena nggak semua country itu mengharuskan atau mewajibkan yang melakukan reclassification ini. Nah, karena kita itu ada di Europe, ya, company code-nya. Nah, di Europe ini ada nih ketentuan untuk melakukan klasifikasi ini. Jadi, kita harus regroup accounts payable kita. Caranya, teman-teman di sini aku bagi dua aja ya sama modul biar kita bisa sambil baca modulnya. Oke, di sini kita akan lakukan dulu, kita pilih accounting, kemudian financial accounting, kemudian accounts payable, lalu dokumen entry, kemudian kita pilih invoice. Kalau sudah, kita masukkan vendor kita, yaitu vendor agensi yang tadi ya, agensi, kemudian kode kelas H, lalu nomor urut kita masing-masing. Invoice date-nya sesuai sama di modul, modul suruh untuk isi tanggal 15 bulan sebelumnya. Jadi 15.03 ya, Maret kan bulan sebelumnya, titik 2024. Kemudian posting date-nya juga sama, 15 Maret 2024, 15.03.2024. Oke, kalau sudah reference-nya teman-teman isi, yaitu 3, kemudian teman-teman lanjutkan dengan H, ya kode kelas kita 3H, lalu nomor urut teman-teman masing-masing. Kalau sudah, teman-teman bisa enter sekali. Kalau nanti ada warning, teman-teman enter lagi sekali. Oke, baru kita akan input amount-nya. Amount-nya itu adalah 6.000. 6.000, kemudian di sini currency-nya itu pastikan euro. Lalu VA-nya atau tax-nya ini kita ganti jadi 0i atau input tax 0%. Oke, kalau sudah, kita akan ke tab payment. Nah, di sini payment terms-nya kita ganti dari ZB01 menjadi ZB99. Ya, bisa klik yang kotak di kanan, kita cari ZB99. Ini ya, teman-teman. ZB99, kita double klik. Oke, kalau sudah berubah, kita pindah ke bagian details. Kalau nanti dia akan ada warning, kita enter aja sekali, nggak apa-apa. Nah, kita sudah di bagian details, kita isikan bisnis areanya, yaitu B, kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut. Jadi, bisnis area teman-teman masing-masing ya. Kalau sudah, kita akan isi line item variance yang ada di bawah ini. Pastiin lagi, teman-teman di sini udah ada kolom untuk cost center ya. Di sini aku udah ada. Kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa munculin lagi pakai cara yang tadi, yaitu yang 3 on tadi. Oke,
Kita isi GL account-nya adalah 470.000, kemudian debit, lalu amount-nya adalah 6.000, kemudian cost center-nya sama seperti tadi, kita isikan CC, strip H, lalu nomor urut masing-masing. Ya, di sini pastiin juga ya teksnya nih atau T ini udah 0i. Kalau udah, kita bisa enter sekali. Nanti di sini, nah di sini nanti balance-nya itu sudah hijau ya teman-teman. Kalau udah, kita akan lakukan post. Jadi kita klik post. Oke, nanti dokumen number-nya jangan lupa teman-teman catat. Kalau sudah, teman-teman bisa close. Kemudian teman-teman bisa /M. Oke, nanti kita balik lagi ke bagian awal atau ke bagian SAP Easy Access. Sekarang kita akan lakukan untuk background processing-nya agar SAP ini bisa jalanin nih untuk melakukan regroup atau reclassification accounts payable-nya. Caranya, teman-teman bisa tutup dulu dokumen entry-nya. Sekarang kita pilih accounting, kemudian financial accounting, kemudian accounts payable, lalu teman-teman pilih periodic processing, teman-teman pilih lagi yang di paling akhir ini closing, teman-teman pilih reclassify, lalu teman-teman pilih yang kedua nih yang bawah, yang FAG LF101 sorting or reclassification new. Teman-teman double klik. Kemudian teman-teman bisa pilih get varian yang ada di sebelah execute. Nah, teman-teman double klik aja nih AC010-nya. Oke, sekarang tugas kita sama ya. Kita hanya perlu mengisikan tanda pagar ini menjadi kode kelas kita lalu nomor urut. Jadi di sini yang di batch input session name, teman-teman gantikan nih pagar-pagarnya. Teman-teman hapus pagarnya, gantikan jadi H, kemudian nomor urut teman-teman. Ya, jadi SAPF 101 strip H lalu nomor urut teman-teman. Kemudian kita pindah ke tab selection. Di sini agensinya juga kita ganti nih pagar-pagarnya. Jadi agensi H lalu nomor urut teman-teman. Oke, kalau sudah, kita bisa klik execute. Nah, nanti di sini akan muncul untuk accounts payable yang akan dilakukan reclassification atau regroup. Oke, kita bisa klik posting yang ada di atas ini nih, bukan posting disket ya teman-teman, tapi tulisan posting sini, yang di sebelah message. Nah, di sini nanti akan ada dua dokumen yang akan diposting. Kita akan running dulu. Caranya seperti tadi, kita ke sistem, kemudian services, kemudian batch input, lalu session. Nah, teman-teman cari, kalau tadi yang SAP F100, sekarang teman-teman carinya yang SAP F101. Kemudian nomor urut teman-teman. Jadi SAP F101, strip H, lalu nomor urut teman-teman. Kalau sudah ketemu, teman-teman klik lagi nih kotak yang di sebelah kiri, sampai nanti dia bisa ke block atau ke highlight. Kalau udah, teman-teman klik proses yang di atas ini. Oke, pastikan udah proses auto foreground, kemudian klik proses. Ya, sama seperti tadi ya, ini kita enter-enter aja, tapi pelan-pelan aja, biar nanti nggak ada yang kepencet. Ya, teman-teman bisa enter-enter. Nah, sampai kita ada muncul information bahwa processing of batch input session-nya completed. Kalau udah, kita bisa klik yang exit batch input. Oke, kalau udah, sekarang kita mau lakukan display balances atas accounts payable yang sudah kita lakukan regroup tadi. Caranya, teman-teman bisa ke accounting, financial accounting, general ledger, kemudian account, lalu pilih yang display balances. Jangan yang new ya teman-teman, tapi yang ini nih yang bawah, yang FS10N, display balances. Kalau udah, account number-nya kita isikan sesuai di modul yaitu 160020. Oke, company code-nya 1000, fiscal year-nya 2024. Kemudian untuk masukkan bisnis area-nya, teman-teman bisa ke sini nih, free selection, ya yang kayak lampu warna-warni, teman-teman klik, kemudian teman-teman isi bisnis areanya sesuai bisnis area teman-teman. B, kode kelas kita H, lalu nomor urut. Kalau udah, kita bisa klik tombol hijau bulat di atas, yaitu tombol back. Ya, nanti akan muncul the dynamic selection have changed, continue, kita pilih yes. Ya, nanti udah satu aktif ya teman-teman, artinya tadi bisnis areanya sudah kita isi. Kalau udah, kita bisa execute.
Nah, nanti muncul nih teman-teman, ternyata accounts payable-nya itu tadi ada di kredit pada periode Maret atau periode 3. Kemudian barusan di bulan April kita lakukan reclassification. Jadi kita reverse. Jadi account-nya itu nanti adanya di debit. Jadi 6.000 di kredit, kemudian sekarang 6.000 di debit. Jadi nanti balance-nya akan sama aja gitu teman-teman. Kita cuma lakukan reverse aja karena tadi kita lakukan regroup atau reclassification. Oke, kalau udah kita bisa slash N. Oke, exercise 11 sudah selesai.